Hari ini kita akan ngobrol asyik tentang dunia anak-anak di Indonesia. Masih ingat lagu beberapa tahun yang lalu yang cukup hits? Macet lagi, macet lagi. Si Komo lewat, polisi pada bingung. Nah, tahu kan tadi langsung beliau akan menyanyikan itu ya. Kita akan berbincang-bincang dengan seorang legendaris yang selalu membawa anak-anak Indonesia supaya cerdas dan ceria. Bersama dengan saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia. Langsung aja kita ngobrol dengan legendaris kita Kak Seto Mulyadi. Kak Seto apa kabar nih? Ya baik, tetap semangat, tetap gembira. Wah luar biasa. Seorang legendaris pengasuh anak-anak, ya kan? Atau mentor, atau babysitter anak-anak ya. Itu lagu hits tahun berapa ya Kak Seto ya? Macet lagi, ya. macet lagi. Awalnya mulai tahun 90 ya, tapi tahun populer. 90. Ya, mungkin populernya sekitar 94, 95 begitu. Jadi sudah hampir 30 tahunan lebih ya. Iya, ya. Jadi Kak Seto sendiri sudah berkecimpung dalam dunia anak sudah berapa dekade nih Kak Seto? Tahun ini peringatan 53 tahun saya mengabdi pada dunia anak. Guys, ya. 53 tahun ya. Kak Seto, kita akan bincang asyik ya tentang bagaimana anak-anak di Indonesia ini ya. Kalau saya baca data tahun ini saja kurang lebih hampir 2.400 ya yang masuk di dalam berita-berita sampai Agustus ini tentang kekerasan anak-anak. Dan saya sangat respect sekali, salut bagaimana Kak Seto nemuin presiden kita untuk memperjuangkan hak anak-anak, perlindungan anak-anak kita semuanya ya. Kak Seto bisa cerita sedikit nggak bagaimana dunia anak-anak di Indonesia ini sih? Ya memang kalau kita lihat dari sudut pandang negatif ya, mungkin cukup tinggi kekerasan terhadap anak. Artinya kalau apa yang dilaporkan baik oleh KPAI, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mungkin juga oleh pihak Polres atau Polda dan sebagainya, maka itu sekedar angka, tapi non jauh di bawah sana masih cukup tinggi. Artinya kami melihat ini kan semacam fenomena gunung es saja. Kekerasan ini yang tampil ini ya yang nampak saja, tapi yang tidak terlaporkan, yang kadang-kadang juga sengaja ditutupi dan sebagainya cukup tinggi. Sehingga kita juga tahu waktu itu sebetulnya dari tahun 97 itu Presiden Soeharto waktu itu sudah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Nah, waktu itu kemudian dibentuk oleh pemerintah Lembaga Perlindungan Anak. Lalu di pusat ya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia waktu itu sempat dipimpin oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Profesor Baharsyah tahun 97. Tapi kemudian 98 terjadi reformasi, akhirnya pemerintah menyerahkan lembaga itu kepada masyarakat. Nah saya termasuk berbagai aktivis dikumpulkan di Jakarta bersama dengan UNICEF waktu itu. Lalu saya nggak tahu waktu itu beberapa aktivis termasuk juga dari pemerintah ada Ibu Dr. Nafsiah Mboy yang kemudian pernah menjadi Menteri Kesehatan. Lalu ada Pak Dr. Suyono Yahya waktu itu Sekretaris Menteri Menko Kesra waktu itu ikut juga dalam kegiatan itu. Lalu diserahkan kepada semua perlindungan anak dari berbagai provinsi yang dikumpulkan di Jakarta untuk memilih pengurus dan ketuanya. Lalu kami tahun 2011 kemarin mencanangkan di setiap RT dilengkapi dengan tambahan seksi perlindungan anak. Ya, jadi RT itu kan ketua RT, sekretaris RT, lalu ada seksi acara, seksi kebersihan, seksi keamanan, tambah satu seksi lagi. Kita singkat Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Di setiap RT Sparta. Ya, nah akhirnya saya waktu itu sempat jadi ketua RW. Nah RT kami itu dapat rekor muri RT pertama di Indonesia yang sudah ada seksi perlindungan anaknya. Lalu kami usulkan kepada wali kota kami, saya kebetulan tinggalnya masuk di Tangsel, sampai kepada wali kota Tangsel, Ibu Airin waktu itu. Akhirnya beliau menyetujui seluruh Tangsel RT-nya sudah dilengkapi dengan Sparta tadi, dapat rekor muri kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan perlindungan anak. Jadi Kak Seto kalau kita ngelihat ya kemarin, nanti kita akan bicara lagi tentang lembaga yang Kak Seto pimpin ya, Perlindungan Anak Indonesia.
Tapi kemarin kan saya dengar cukup seru tuh ya, beberapa saat yang lalu nemuin Presiden Jokowi lalu memberikan statement, yuk kita melakukan gerakan sahabat anak. Bisa ceritakan nggak apa sih gerakan sahabat anak itu Kak Seto? Gernasasana itu. Gernasasana. Ya, Oke. Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Saya sahabat anak. Nah itu justru mulai waktu saya dipanggil oleh Bapak Presiden, lalu ditanya, Kak Seto, kenapa anak zaman now kok jadi pada kecanduan gadget? Gimana itu? Nah, saya bilang, iya, karena ini kadang-kadang juga pelarian. Pertama adalah peniruan ya, gimana tidak kecanduan gadget. Ayah bundanya juga sibuk main gadget, walaupun mungkin juga untuk bisnis, untuk yang lain ya. Tapi dengan fokus pada ini, anak akhirnya juga ingin. Iya, iya. Kemudian juga karena sering tidak diajak berbicara, tidak dilibatkan dalam mungkin rapat keluarga atau ngobrol bareng asik begitu ya. Tidak ada ya, anak kayaknya lari ke gadget tadi. Nah ini kan juga berbahaya karena anak jadi kurang gerak, anak jadi individualistis, hanya fokus sendiri di kamar begitu. Akhirnya kami ajak Bapak Presiden mencanangkan itu Gernasasana itu, yaitu mengajak Presiden dan Ibu Negara, lalu 4 menteri, waktu itu Menteri Pendidikan, kan ini berkaitan dengan pendidikan, Menteri Sosial untuk sosialisasi, Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan untuk kesehatan jiwa juga. Gitu. Itu kami ajak bermain, istilahnya dolanan bareng di halaman samping Istana Merdeka. Waktu itu ada sekitar 900 anak dari berbagai lapisan. Nah itu ada gobak sodor, ada main kuda lumping. Iya saya lihat itu cukup seru juga ya. Mungkin Pak Jimmy juga bisa main engklek ya. Bisa. Itu ternyata Pak Jokowi wah lincah gesit sekali gitu mainnya. Gobak sodor juga. Dan ternyata itu senang sekali. Jadi anak-anak merasa penuh persahabatan dengan presiden, dengan para menteri. Nah akhirnya kami ajak turun ke gubernur, lalu bupati wali kota, nanti lurah, camat, RT RW, akhirnya ayah dan ibu sahabat anak. Jadi program utamanya apa ya Kak Seto, Saya Sahabat Anak ya? Ya, program utamanya supaya anak ini bukan dianggap sebagai bawahan yang main disuruh, diperintah, dimaki, dimarahin, tapi penuh persahabatan. Gitu. Jadi ya gerakan nasional ini akhirnya juga kompetensi guru sekarang ini salah satu kompetensinya adalah menjadi sahabat siswa. Jadi bukan menjadi komandan atau bos yang main perintah, main bentak dan sebagainya, tapi penuh persahabatan. Mengajar mungkin dengan senyuman, dengan bernyanyi, mengajar anak usia SD kelas 1, S2, kelas bukan 1 tambah 1 berapa, tapi 1 ditambah 1 sama dengan misalnya. Mungkin kalau mengenal yang sudah remaja pun, apa itu protozoa, porifera, kuilintera, mungkin dengan cara ramah anak. Kalau belum bisa bikin lagu ya pinjam lagunya Bintang Kecil misalnya. Protozoa hewan bersel 1. Porifera apa? Porifera hewan yang berpori. Kalau kuilinterata hewan yang berongga. Cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Jadi anak ternyata belajar itu mengasihkan, bukan menekan, bukan penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Iya, Kak Seto, memang programnya tadi untuk membuat anak-anak kita menjadi sahabat. Jadi sudah pasti inti daripada persahabatan dimulai di rumah setiap keluarga, demi keluarga ya. Betul. Jadi kurang lebih apa yang orang tua perlu kenali dengan gerakan ini Kak Seto? Iya, marilah menjadi sahabat anak dengan membiasakan pendekatan emosional, bukan sekedar pendekatan logika saja. Pendekatan emosional juga mengerti mendengar suara anak. Kalau kita lihat ada 4 hak dasar anak yang dijamin oleh PBB ya, oleh Konvensi Hak Anak. Hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang termasuk hak bermain, hak belajar dalam suasana yang menyenangkan, hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, dan yang keempat hak berpartisipasi. Hak dilibatkan dalam berbagai keputusan menyangkut kegiatan anak masa kini maupun untuk masa depannya. Jadi hak didengar suaranya kan. Jadi misalnya di dalam keluarga itu dibiasakan
dilembagakan suatu pertemuan teratur. Misalnya setiap akhir minggu, namanya kita beri ngobras, misalnya ngobrol bareng asik. Atau misalnya konferensi meja bundar. Kita duduk di meja bundar, nah sambil mendengar suara anak. Jadi bukan pokoknya ya sekarang papa ingin bilang sekarang kamu harus begini, harus begini, harus begini. Gak boleh begini. Anak lama-lama bosen, akhirnya kabur ke kamar ya main gadget. Tapi kalau apa yang menurut kalian salah dari papa? Apa yang menurut kalian salah dari mama? Wah ini satu terobosan ya Kak Seto ya, apalagi kita orang timur ya. Betul. Saya besar nggak ada yang orang tua mengatakan papa mama salah. Jarang sekali, apalagi tolong koreksi salah kita apa gitu kan. Nah, anak kan peniru yang terbaik kan. Papa saja mau dikoreksi, mama saja mau dikritik. Jadi waktu dia dikoreksi, papa sama mamanya juga, oh iya deh. Jadi nurut kan, jadi mengikuti, anak-anak kan mengikuti keteladanan dari orang tuanya. Aseto bisa ngasih tips nggak? Ini kita ngelompat sih, kadang-kadang kan kita orang tua ini kan, udah diem deh kalau udah kalah argumentasi ya. Sebelum lu lahir, papa mama sudah lahir, mau ngajarin gimana tuh Kak Aseto ya? Akhirnya anaknya diem aja kan ya? Betul. Kan ada kata-kata, orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Wow. Zaman old dulu ya oke lah, dulu memang dibentak ya nurut, anak nurut. Tapi sekarang sudah ada konvensi hak anak, sudah ada perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak ya. Kita juga harus menyadari bahwa anak yang tidak dilindungi itu akan semakin terpuruk dan tidak akan tumbuh dan berkembang menjadi optimal, menjadi hebat. Itu kan ini satu-satunya konvensi internasional yang hampir semua negara meratifikasi. Mungkin hanya satu negara yang tidak meratifikasi, yaitu Amerika Serikat. Nah, kenapa? Alasannya karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Bahkan seorang anak yang merasa diperlakukan tidak adil atau tidak benar oleh orang tuanya bisa telepon 911, polisi bisa datang dan bisa mempidana orang tuanya kalau ternyata diperiksa ada suatu pelanggaran. Jadi ini sampai negara-negara Arab, semua negara meratifikasi. Indonesia 1 tahun setelah itu dicanangkan tahun 89, tahun 90 sudah meratifikasi juga. Jadi ini kan sangat universal kan, diakui oleh semua dan ya memang for the best interest of the child kan, demi kepentingan terbaik bagi anak supaya nanti menjadi pemimpin itu tidak pendendam, tidak melakukan memeras rakyatnya, korupsi dan sebagainya. Iya. Jadi Kak Seto, saya lihat ini begitu pentingnya ya perlindungan anak. Saya cukup tertarik dengan gerakan tadi, saya sahabat anak. Itu ada KPI-nya atau satu movement yang harus dilakukan di setiap sekolah-sekolah atau setiap sampai wilayah kecil RT RW. Iya, di semua lembaga yang ada. Dari mulai lembaga keluarga, lembaga di tengah masyarakat, maupun lembaga yang di dalam pendidikan itu ada yang informal, non formal, dan formal. Nah di dalam lembaga formal pun juga harus diteladankan oleh para guru menjadi sahabat siswanya. Dan itu sudah ada 4 kompetensi guru itu, kompetensi profesional, kompetensi akademik dan sebagainya itu. Ya intinya menjadi sahabat siswa. Mengajar dengan penuh persahabatan. Dan kami sudah praktekkan bahkan membangun istilahnya homeschooling. Nah, homeschooling ini yang ada jalur informal, yang jarak jauh, yang misalnya kemarin waktu pandemi kan banyak di rumah lalu belajar melalui online kan. Tapi kalau yang non formal itu dia datang ke sekolah. Itu seminggu hanya 3 kali. Per hari hanya 3 jam. Tapi lulusannya ada yang diterima di Harvard, ada yang diterima di Cambridge, ada yang diterima perguruan tinggi internasional. Saya dulu masuk kedokteran 4 FK nggak diterima. Waktu itu lulusan sebuah SMA yang favorit di Surabaya waktu itu. Tapi murid kami yang tadi seminggu hanya 3 kali, per hari hanya 3 jam, itu diterima ada yang di UI kedokteran ya, di UGM, ada di USU Sumatera Utara, ada di Unhas di Makassar. Jadi prestasi akademinya cemerlang, tapi yang menjadi artis juga banyak,
Iya, iya. Kemudian yang bisnis juga baru 1 tahun lulus sudah bisa buka coffee shop sendiri. Jadi dan homeschooling sebagainya. Indonesia sekarang sudah resmi legal untuk di Indonesia. Iya, ya dasarnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oke. Bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non formal, dan bisa informal. Itu bisa saling melengkapi atau saling menggantikan. Nah, anak yang mungkin tidak cocok sekolah formal, misalnya, aduh capek dari pagi sampai sore, aduh aku dibully di sekolah, aduh di sini banyak tawuran, aduh segala macam, ya mungkin ya sudah pindah jalur ke informal atau non formal tadi. Iya, iya. Dan beberapa lembaga juga sudah mulai membuka, ada yang jalur formal boleh, jalur non formal boleh, jalur informal juga boleh. Jadi kalau homeschooling Indonesia secara kurikulum mengikuti kurikulum pemerintah atau Pemerintah betul-betul tetap sama ya? Iya, standar kompetensi lulusannya Iya, iya. sama. Misalnya kelas 3 SMP sudah tahu dalil Pitagoras, misalnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu homeschooling juga bisa. Nah, kalau ditanya sosialisasinya gimana? Kalau yang homeschooling yang informal, yang di rumah, ya belajarnya itu yang informal. Tapi kan dia bisa ikut les menggambar, kursus paduan suara, klub sepak bola, dan sebagainya. Itu bersosialisasi kan? Iya, iya. Kak Seto selain itu yang cukup menggemparkan waktu itu dan mungkin sampai sekarang Kak Seto goes to school. Gimana itu Kak Seto? Bisa ceritakan nggak Kak Seto goes to school? Ya, ya ini memang program yang justru diminta dari beberapa sekolah itu. Oke. Kemudian juga ada beberapa lembaga yang mungkin menjebatani lah bahwa ya kadang-kadang pendekatan oleh guru membutuhkan kehadiran tamu lah begitu. Nah mungkin karena saya di beberapa kalangan pelajar ya dikenal begitu ya sebagai sahabatnya anak lah, sahabatnya pelajar. Ya begitu saya datang ya mungkin mereka juga menjadi akrab, berdialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Jadi misalnya juga ada yang menyanyikan, aduh Kak Seto, saya sebenarnya senang belajar, saya sudah punya cita-cita, tapi papa saya memaksa saya begini, gimana caranya? Misalnya begitu. Jadi saya sudah tanya kepada kakek nenek, tapi wah ya itu terserah bapak kamu dong dan sebagainya. Iya, iya. Nah ini yang kadang-kadang mungkin kami juga mengkampanyekan melalui seminar, talk show, webinar, parenting, kemampuan menjadi orang tua yang efektif ya. Parenting skill ini perlu kita berikan juga supaya tadi menjadi orang tua sahabat anak. Nah selain itu ternyata bukan hanya parenting skill yang perlu dilatih, sekarang juga angka perceraian cukup meningkat ya. Nah, kami juga memperkenalkan couple skills, keterampilan berpasangan. Ibaratnya ayah bunda ini jangan sampai ya konflik, waduh nggak cocok dan sebagainya. Ya ibaratnya menyanyikan lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nah, supaya terus kemesraan, kalau papa mamanya mesra, anak-anak juga akrab juga. Tapi kan kadang-kadang kan ini gara-gara bapak kamu nih, tapi ibunya bapaknya ibu kamu yang begini. Nah, ini bukan zamannya lagi begitu. Terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.